Halo, perkenalkan nama saya Yosua Agripa. Saya adalah mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menceritakan bagaimana pemikiran politik seorang tokoh pahlawan yaitu Muhammad Hatta. Hatta disebut dengan Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Hatta di Perdekop Hindia Belanda pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta ini adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, Bung Hatta ini mundur dari jabatan sebagai wakil presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Latar belakang Bung Hatta ini adalah Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Ampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Bung Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Sejak kecil, Bung Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Pada masa kecil hingga menjelang remaja, Bung Hatta mengenyam pendidikan formal Hindia Belanda di Bukit Tinggi dan Padang, sekaligus mendapatkan pendidikan agama yang kuat dari keluarganya, membuat Bung Hatta memiliki bekal untuk memperoleh pendidikan hingga ke negeri Belanda tanpa kehilangan identitas budaya dan agamanya. Awal perkenalan Bung Hatta dengan dunia pergerakan nasional ketika Bung Hatta berkenalan dengan tokoh-tokoh serikat usaha. Bung Hatta juga pernah melanjutkan sekolahnya di Batavia, lalu dilanjutkan ke Belanda. Jiwa pergerakan dan anti kolonial Bung Hatta semakin kuat melalui tulisan-tulisannya yang dimuat surat kabar di Indonesia maupun di Belanda. Kemudian pergerakannya di Perhimpunan Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia jelas menunjukkan sikap Bung Hatta yang anti terhadap kolonial Belanda. Pengalaman Hatta studi di Eropa khususnya di Belanda serta buku-buku bacaannya membawa pemikiran Hatta sangat maju dengan mendapatkan banyak inspirasi dari para intelektual dunia, termasuk pemikiran para filsuf dari barat dan timur. Bahkan keluasan pengetahuan Hatta juga meliputi bidang politik, ekonomi, dan filsafat. Seperti terlihat dalam karya Bung Hatta yang berjudul Alam Pikiran Yunani, yaitu pada tahun 1963, dan Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan pada tahun 1953. Pemikiran politik Bung Hatta sangat dipengaruhi oleh para pemikir barat. Namun Bung Hatta tidak larut dalam paradigma barat karena beliau sangat menentang liberalisme, dan Hatta tetap berpijak pada nilai-nilai asli Indonesia dalam merumuskan konsep-konsep negara Indonesia. Selama masa pergerakan, Perhimpunan Indonesia pimpinan Hatta merupakan garda terdepan perjuangan melawan kolonialisme di tanah air. Meskipun perjuangannya Perhimpunan Indonesia dilaksanakan di Belanda, Bung Hatta berpendapat bahwa cara non-kooperasi dengan pihak Belanda merupakan langkah dalam berjuang yang bisa merubah sesuai perkembangan. Sikap non-kooperasi Bung Hatta ini dengan Belanda diperlihatkan saat beliau berada dalam masa pembuangan di Bovendigul. Dalam buku Untuk Negriku, sebuah autobiografi jilid kedua, dijelaskan bahwa Bung Hatta tidak mau menjadi pegawai Belanda di Bovendigul. Bung
Hatta tetap menulis kritikannya terhadap pemerintahan kolonial melalui surat kabar seperti Daulat Rakyat. Sikap kooperatif juga dilakukan Hatta saat berpendudukan Jepang di Indonesia. Bung Hatta dan Bung Karno bersedia bekerjasama dengan Jepang, diantaranya melalui organisasi putra Bung Hatta. Sangat berperan penting bagi pembentukan negara Indonesia. Kita tahu pemikiran politik Bung Hatta mengenai demokrasi menunjukkan cita-cita tentang keadilan sosial adalah saripati dari nilai-nilai timur, barat yang memisahkan dan membentuk visi Hatta mengenai masalah-masalah politik kenegaraan. Hatta sangat percaya bahwa demokrasi adalah hari depan sistem politik Indonesia. Kepercayaan yang mendalam pada prinsip demokrasi ini lah yang pernah menempatkan Bung Hatta sebagai posisi yang berseberangan dengan Bung Karno ketika masa demokrasi terpimpin pada tahun 1956 sampai 1960. Dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi Kita, Bung Hatta menilai demokrasi terpimpin Bung Karno sebagai sistem otoriter yang menindas demokrasi. Sedangkan pada ekonomi politik, Bung Hatta mencetus demokrasi ekonomi melalui ekonomi sosialis yang disebut politik perekonomian. Muhammad Atta, lebih dikenal dengan Bung Hatta, telah menulis sejak usia 16 tahun hingga usia 77 tahun. Semasa hidupnya, Bung Hatta telah menghasilkan lebih dari 800 karya tulis dalam bahasa Indonesia, Belanda, maupun Inggris. Kumpulan hasil karya ini kemudian dibukukan ke dalam 10 buku. 10 buku karya lengkap Bung Hatta terdiri dari 10 judul, yaitu buku yang pertama berjudul Kebangsaan dan Kerakyatan, buku yang kedua berjudul Kemerdekaan dan Demokrasi, buku yang ketiga berjudul Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial, buku yang keempat berjudul Keadilan Sosial dan Kemakmuran, buku yang kelima berjudul Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, buku yang keenam berjudul Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, buku yang ketujuh berjudul Filsafat, Ilmu, dan Pengetahuan, buku yang kedelapan berjudul Agama, Pendidikan, dan Pemuda, buku yang kesembilan yang berjudul Renungan dan Kenangan, buku yang terakhir yang 10 berjudul Surat-Surat. Inilah sebuah karya dari seorang tokoh pahlawan, Bung Hatta. Apa sih sumbangsih Bung Hatta untuk kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan Indonesia saat ini tak lepas dari perjuangan tokoh yang penting nasional. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Seperti diketahui, Bung Hatta merupakan sosok yang mendampingi Soekarno ketika melangsungkan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tak hanya mendampingi Soekarno saja, melainkan Muhammad Hatta juga menjadi sosok penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tak akan bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Meskipun telah diresmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya, Indonesia memiliki sosok Muhammad Hatta, yang mana dia memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar.